badannya nggak enak banget setelah nyusuin gendut. Ketika Muna dan suaminya sedang kesusahan uang, tiba-tiba ada seorang ibu yang mau membantu mereka, dan dia pun melunasi tagihan listrik milik Muna yang hampir saja diputus, karena sudah 2 bulan mereka telat membayarnya. Yang membuat Muna bertambah bahagia, Ibu Marni pun menawarkan Muna sebuah pekerjaan, yaitu mengasuh anaknya. Tentu saja Muna pun menerimanya dengan gembira, karena kalau sekedar mengasuh dia pun sudah terbiasa. Sesuai dengan perjanjian, hari itu pun Muna langsung mendatangi rumah Ibu Marni dan Pak Johan, rencananya dia mau langsung bekerja saja. Muna pun disambut dengan gembira di rumah mereka. Bu Marni pun mengajak Muna masuk ke dalam rumahnya, dia menyuruh Pak Johan untuk memanggil anak mereka yang katanya akan diasuh oleh Muna. Betapa terkejutnya setelah dia tahu, anak jenis apa yang akan dirawat di rumah Pak Johan itu. Ketika Muna mengatakan keanehannya tentang anak mereka, Bu Marni pun marah, dia tidak terima kalau anaknya dikata-katain yang bukan-bukan, dan Bu Marni pun berpesan agar Muna bisa mengurus anak semata wayangnya dengan baik, dan jangan sampai ada orang lain yang tahu tentang keberadaan anak kesayangannya itu. Muna pun hanya bisa mengangguk. Pak Johan dan Bu Marni tersenyum puas, karena mereka telah berhasil mendapatkan orang yang bisa menyusui peliharaan mereka. Hari pertama bekerja di rumah itu, Muna memberi makan anak asuhnya itu. Dodit terlihat sangat rakus dengan makanan yang diberikan oleh Muna. Namun bukan hanya itu, ketika Muna ke dapur pun, Muna dibuat histeris, karena masakan yang segitu banyaknya, habis dimakan anak asuhnya itu. Bu Marni pun datang, dan memarahi Muna. Karena sudah membuatnya kaget, dia pun menjelaskan kalau Dodit anaknya itu, makannya memang sebanyak itu. Muna pun hanya bisa bengong mendengar penjelasan Bu Marni itu. Dan malam harinya, ketika Muna masuk ke dalam kamar Didot, sebenarnya dia merasa curiga, masa anak manusia bentuknya seperti begini. Muna pun menjadi takut, dan ketika dia ketakutan, tiba-tiba Didot meminta menyusu ke Muna, dan Muna pun tidak bisa menolaknya. Di tengah malam, terdengar Bu Marni dan Pak Johan sedang ribut-ribut di ruang tengah. Muna pun keluar dan minta izin untuk pulang, karena setelah menyusui Dodit badannya mendadak meriang. Tentu saja Ibu Marni menolaknya, dan Didot yang sedang kena omelan Bu Marni langsung bersembunyi di balik tubuh Muna. Bu Marni pun secara tidak sadar mengatakan, dasar tuyul tidak tahu diri. Mendengar Bu Marni menyebut anaknya tuyul, Muna pun seperti baru menyadari kalau Didot anak asuhnya itu adalah sesosok tuyul, namun Bu Marni langsung meralatnya, dia ngomong begitu karena dia lagi marah saja. Besok paginya, karena matahari sudah tinggi, Muna pun masuk ke kamar Dodit, terlihat Dodit masih lelap dalam tidurnya, dia pun berniat membuka gorden kamar itu, namun baru juga Muna membuka gorden itu sedikit saja, Dodit menjerit-jerit kesakitan. Bu Marni langsung datang dan memarahi Muna, dia pun langsung melindungi Dodit yang sedang ketakutan. Karena dia merasa aneh dengan anaknya Bu Marni, Muna pun langsung minta berhenti dari pekerjaannya itu, tentu saja Bu Marni tidak mengizinkannya. Bu Marni tidak mau Muna berhenti bekerja di rumahnya, dia pun meminta uang yang telah dipinjam Muna sebanyak 5 juta, Muna pun dengan senang hati mengembalikan uang tersebut. Namun Bu Marni tetap tidak mau rahasia pribadi tentang tuyul itu tersebar kemana-mana. Muna pun berjanji tidak akan memberi tahu siapapun.